menurut. Lalu dia pergi, dia berkata kepada Saulus, saudaraku Saulus. Dia memanggil Saul his brother. Saul kaget. Orang Kristen tidak membenci dia, memanggil dia saudaranya, merangkul dia, memberi shalom kepadanya, memberkati, berdoa untuk dia. Lalu mata Saulus menjadi celik, sembuh karena doa Ananias. Tapi mulanya Ananias takut, sebab dia mengenal Saul sebagai sosok macam jihad-jihad yang mau membantai orang-orang beriman ini. Tetapi sekarang dia melihat Saul itu sudah tidak seperti yang dulu. Marilah kita belajar mengapa seseorang bisa berubah di dalam sekejap mata, saudara-saudara. Tidak mengambil waktu proses yang lama. Dosa tertentu ditobati, dalam detik yang berikut orang itu sudah menjadi orang yang baru. Dia berubah sama sekali. Seorang penjudi, waktu dia bertobat menerima Tuhan, dosanya ditegur, dia terima itu teguran Tuhan, dia bertobat, dia tidak mau lagi pegang kartu. Saya pernah bercerita pada saudara, bukan seorang yang memotong jari jempol tangan kanannya sendiri. Karena apa? Karena dia bertobat dari judinya. Orang itu raja judi. Kemudian dia menjadi seorang yang terkenal sebagai pendiri gereja-gereja di daerah Muria, di sekitar Jepara, di sana. Orang memanggil dia namanya Engkong Gombak. Engkong sudah tidak ada sekarang, tetapi dia sangat terkenal. Orang selalu ingat Engkong Gombak yang jarinya cuma 9. Bukan karena dia lahir cacat, tetapi karena dia mengambil keputusan, aku tidak mau lagi berjudi. Dia itu setan judi, Engkong Gombak ini. Tetapi kemudian dia mendengar Injil tentang Yesus Kristus. Dia terima. Begitu dalam KKR dia terima Tuhan. Dia pulang, dia bilang, dia panggil semua anak dan istrinya, kumpul semua. Hari ini semua takut, pikiran engkau mau marah, engkau mau mengamuk. Tidak, dia berkata, aku tidak mau lagi berjudi. Aku tidak akan lagi sama seperti yang dulu. Di depan matamu sekarang, kamu lihat, aku putuskan, aku menjadi murid Tuhan, aku bertobat dari dosaku. Dia ambil golok Cina itu yang buat cincang padi. Lalu dia bilang, kamu lihat semua, aku tidak mau lagi melakukan hal yang berdosa seperti dulu. Di depan mata anak-anaknya, di atas meja itu, dia potong jari jempol kanan sendiri. Supaya apa? Supaya aku tidak lagi bisa pegang kartu. Kalau tidak ada ibu jari, nggak bisa pegang kartu, bagaimana pegang? Sejak itu, dia membuka rumahnya untuk menjadi pelayanan. Rumahnya dipakai untuk kabar Injil. Dia pergi bersaksi kemana-mana. Lalu gereja Tuhan bermunculan di sekitar Gunung Muria karena satu orang ini. Sudah lihat, tidak perlu waktu yang lama untuk mentobati satu dosa. Tentu kita ada banyak dosa-dosa yang lain, kelemahan-kelemahan yang lain, tapi satu persatu di dalam Kristus diubahkan dengan ajaib. Hidup di dalam Kristus. Tetapi bagaimana seorang bisa hidup di dalam Kristus? Rasul Paulus dengan jelas menceritakan bagaimana dia bisa berubah karena dia hidup dalam Kristus. Bagaimana? Dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi, sebelum seseorang hidup di dalam Kristus, dia harus mengalami apa di dalam Kristus? Menurut ayat ini, di sini ada satu kebenaran implisit. Sebelum seorang hidup di dalam Kristus, dia harus mengalami mati di dalam Kristus terlebih dahulu. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Diriku, egoku, akuku ini yang lama disalibkan dengan Kristus. Aku yang lama mati supaya Kristus bisa hidup di dalam aku. Itu adalah langkah penting yang harus kita mengerti. Mengapa ada banyak persoalan di dalam kehidupan sehari-hari? Saudara boleh kaji dan perhatikan. Di rumah tangga
Mengapa ada cekcok? Mengapa yang istri merasa suami tidak bertanggung jawab? Atau yang suami merasa tertekan karena istrinya dominan? Apa sebabnya? Kalau saudara pelajari, itu semua karena keakuan. Setiap orang itu memiliki aku. Kita punya identitas pribadi, individual yang tidak sama dengan orang lain. Dan tidak ada orang lain pun dimanapun yang sama dengan diri kita pribadi. Anak kembar sekalipun, setiap anak punya individu sendiri. Dia punya ego sendiri. Lalu ego kita itu, ego saya dan ego saudara, dari kecil memang sudah dididik, dibentuk untuk menjadi egois. Betul? Tidak ada maksud untuk membuat menjadi tidak baik, tetapi kita memang diarahkan untuk sangat mengenal, sangat fokus kepada aku kita sendiri. Mulai dari apa? Kita masing-masing diberi nama sendiri-sendiri. Betul? Setiap anak punya nama sendiri. Gak ada nama yang lain yang sama. Kalaupun sama dengan bapaknya. Bapaknya pakai senior, ini anaknya junior. Tapi orang yang berbeda. Lalu saudaranya punya nama yang lain. Anak itu mula-mula tidak tahu dirinya adalah satu pribadi. Tapi kemudian dia mulai tahu bahwa dia tidak sama dengan ibunya, bahwa dia perlu diperhatikan oleh ibunya, dan dia meminta perhatian. Dia mulai mengenal namanya. Mula-mula dia belum tahu, tapi setiap kali kemudian kita panggil namanya, dia menengok. Dia sudah tahu. Dia mengenal aku, dirinya sendiri. Kemudian dia menghendaki semua segala sesuatu itu mengikuti kemauannya. Waktu kemauan dirinya tidak dituruti, dia menangis. Kalau kita salah mendidik, kita salah mendisiplin, anak ini akan mendominasi seluruh rumah tangga. Rumah tangga tidak bisa melakukan agenda yang lain, semua harus fokus kepada dia seorang. Dia bertumbuh, kalau dia dimanja, nanti besar lagi sedikit, dia mau semua harus sesuai dengan kemauannya. Kalau dia nonton TV, kalau di rumah cuma punya satu TV, dia mau channel sekian, channel buat dia. Mama mau channel yang lain, no way, tidak boleh, harus dia sendiri. Papa mau mendengar berita, tidak boleh, aku suka channel ini. Saudara lihat itu apa? Itu keakuan. Kalau kita ikuti, semakin kokohlah dia hidup dalam keakuan yang negatif. Aku mempunyai ciri, selalu ingin, keinginanku dituruti. Kedua, aku itu selalu suka menikmati segala sesuatu untuk dirinya, suka mencari yang senang-senang, mencari yang enak-enak. Kalau tidak didisiplin, anak tidak suka belajar. Kalau saudara punya anak dengan sendirinya suka belajar, tidak disuruh, waduh, haleluya, itu berkat luar biasa. Biasanya pertama-tama kita harus mendidik dia supaya dia memilih suka belajar, jangan cuma suka main tok. Betul? Untuk dirimu sendiri. Kalau dia kelas 2 elementary, kelas 3 pulang sekolah sudah bisa buka backpacknya sendiri, ambil folder, periksa hari ada homework apa, dia kerja sendiri. Itu berkat luar biasa bagi kita. Sorry. Tetapi tidak banyak anak seperti itu. Yang ketiga, aku, ego, doyan kemuliaan, doyan pujian. Karena ego punya harga diri, dan orang senang dihargai. Kalau harga diri terusik, dia akan terganggu sekali. Saudara, aku kita untuk aspek tentang keinginan ingin diikuti, kesenangan disukai selalu dicari, itu lebih gampang dikalahkan. Dengan bertumbuhnya waktu, kita makin dewasa, kita bertumbuh usia, kita tahu, ya setiap keinginanku harus aku ikuti. Sebab dia mempunyai pengalaman, waktu dia ikuti kemauannya, dia mengalami
kadang-kadang susah. Kalau setiap mata lihat sesuatu di toko, dia kepingin beli, dia akan alami, wah rugi juga ternyata sampai rumah aku lihat nggak cocok. Apalagi seperti kita yang besar di Indonesia, setiap kali beli sesuatu, langsung terima nota, ada stempel apa di situ,